Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat aplikasi backend REST API menggunakan yang namanya Express.js dan juga MongoDB sebagai sistem database-nya. Dan yang akan kita buat yaitu fitur CLUD basicnya saja dulu. Bagi teman-teman yang sebelum melanjutkan di videonya, ada baiknya teman-teman sudah belajar dulu tentang yang namanya JavaScript dan juga JavaScript modern yaitu ES6 sebelum melanjutkan di videonya. Nah, kemudian apa yang akan kita buat? Ini untuk strukturnya nanti. Kita akan coba buat untuk aplikasi backend REST API menggunakan Express.js dan juga sistem database-nya yaitu MongoDB. Dimana kita buat fitur CLUD-nya yaitu untuk method get, post, put, dan juga delete. Nah, karena di sini kita tidak gunakan front end-nya, jadi kita akan coba untuk front end-nya kita gunakan yang namanya Postman untuk testing respon dan request dari REST API-nya. Nanti kita olah di servernya yaitu Express.js-nya yang nanti berkomunikasi dengan database-nya yaitu MongoDB. Nah, pertama-tama kita coba install saja dulu untuk aplikasi Express.js-nya. Kita buka browser. Sini kita buat folder. Kita buat saja namanya CLUD Mongo. Selanjutnya di sini kita install npm init-nya, inisiasi dari npm-nya, npm init, enter. Nah, ini untuk nama package-nya kita buat saja CLUD Mongo versi ke-1, deskripsinya kita kosongkan saja, entry point-nya saya gunakan Express.js, tapi kalau teman-teman yang mau pakai index.js juga tidak masalah. Test command-nya kita kosongkan, git repository-nya tidak perlu dulu, keyword-nya tidak perlu juga, author-nya mungkin bisa pakai namanya teman-teman, kemudian lisensinya ESC, enter. Kemudian di sini kita klik saja enter untuk yes. Oke, sini sudah masuk packet.json-nya. Selanjutnya kita buka di Visual Studio Code. Setelah masuk di Visual Studio Code, kita coba untuk install yang namanya Express.js dan juga package-package yang kita butuhkan. Kita masuk ke terminal, npm install express, dan juga di sini mungkin saya mau pakai juga .env sebagai global environment-nya. Enter. Kita tunggu proses instalasinya yang bisa jadi memakan waktu lama juga. Oke, setelah selesai instalasi untuk package Express dan juga .env-nya, kita buat di sini file untuk environment-nya. Kita buat namanya env dan juga kita buat untuk entry point-nya yaitu server.js. Selanjutnya kita akan coba atur dulu di dalam packet.json-nya. Kita bisa tambahkan di sini type-nya modul supaya nanti di dalam Express.js-nya kita bisa gunakan yang namanya export dan import, bukan menggunakan const require lagi, tapi bisa gunakan export dan import dari fitur ES6-nya. Kemudian di sini kita untuk jalankan servernya kita buat saja namanya dev. Kemudian kita jalankan menggunakan nodemon server.js. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat servernya berjalan di entry point-nya. Kita buat servernya. Di sini berarti kita import express from express. Kemudian kita coba import juga package.env-nya from .env. Dan di .env-nya saya hampir lupa, di sini kita buat portnya. Kita buat portnya saja 5000 untuk default local port kita. Nah, selanjutnya di dalam Express-nya kita lanjut lagi di server.js entry point. Kita config, jalankan .env config-nya. .config.
Kemudian kita buat variabel yang menjalankan fungsi dari express-nya. Const app sama dengan express. Kemudian kita coba buat untuk portnya dulu. Untuk portnya kita tampung ke dalam variabel port sama dengan, nah portnya ini kita ambil dari .env nya, proses env namanya tadi itu port. Kemudian kita coba buat rute untuk ngetestingnya. Nah di rutenya kita buat saja app titik get slash, kemudian kita atur request respon, kita coba respon send saja untuk ngetestingnya. Send hello. Dan untuk menjalankan servernya, di sini kita buat lagi untuk server app titik listen di portnya yaitu 5000. Kemudian listenernya kita jalankan saja sini console.log server berjalan di, kita buat backtick di sini supaya bisa memanggil ekspresi dari portnya. Port sini kita buat http://localhost /2, kemudian portnya 5000. Kita tinggal save, kemudian kita coba testing endpointnya ini jalan atau tidak, dan kita coba jalankan servernya juga apakah jalan atau tidak. Kita buka terminal, view terminal, cara menjalankan servernya tadi yang kita daftarkan di package.json yaitu npm run dev. Ada yang salah, respon harusnya request dan respon. Sini request dan respon. Kita coba jalankan lagi, masuk ke terminal lagi, view terminal. Sudah jalan dari nodemonnya, jadi dia nge-restart servernya kemudian jalankan ulang lagi. Kita coba di postman-nya apakah rootnya ini jalan atau tidak, yang app dengan method get. Di sini sudah kebuka postman-nya. Kita jalankan method get localhost http //localhost 5000, kemudian slash, metodenya get, kita send. Di sini tipe localhost. Send. Nah, di sini sudah jalan untuk rutenya dan servernya juga sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan coba untuk koneksi antar aplikasi Express.js kita dengan database MongoDB-nya yang ada di cloud menggunakan yang namanya Mongo Atlas. Kita masuk saja Mongo Atlas. Ya teman-teman, silakan register untuk Mongo Atlasnya. Sini saya coba login dulu. Saya sudah punya akun. Nah, setelah teman-teman berhasil register untuk Mongo Atlasnya dan juga berhasil verifikasinya, kita langsung buat di sini untuk database-nya. Nah, ini kita buat saja new project baru. Kita buat namanya apa? Sini contoh, kita buat saja namanya blog. Kemudian member, kita butuh member atau tidak. Kita tidak perlu, kita langsung buat sendiri saja, create project. Setelah berhasil akan seperti ini.
Teman-teman tinggal buat saja untuk database-nya. Build database, kita buat database-nya. Nah, untuk database-nya di sini karena dia berbentuk log, kita pakai saja yang free-nya. Yang free kita pakai yang default saja. Namanya in block host. Kita create. Oh, verifikasi. Setelah terbuat nanti akan terbuat seperti ini quick style-nya. Ini untuk username dan passwordnya. Ini kita buat saja seperti ini. Kemudian kita create usernya. Nah, selanjutnya untuk IP address-nya. Nah, untuk IP address ini kita pakai my local environment. Nah, kalau teman-teman mau masukkan address-nya silahkan diklik saja add my address, nanti akan masuk address-nya teman-teman di sini atau IP address-nya. Saya akan klik dan di sini mungkin saya akan sensor address saya. This IP is already has been added. Nah, sini sudah ter-add ya di bawah IP address-nya. Nah, setelah sudah ter-add, kalau tidak ada IP address-nya yang terlist di sini, tinggal teman-teman klik saja yang ini, add my current IP address. Nah, setelah selesai, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini finish and close, kita klik. Kemudian go to overview. Database-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan coba koneksikan dengan aplikasi SPSS kita, dan juga mungkin di sini saya buka aplikasi lagi yaitu Mongo Compass, yaitu untuk aplikasi desktopnya supaya kita tidak bolak-balik lagi ke dalam Mongo Atlasnya ini. Kita buat connect. Kita copy yang Mongo Atlas dulu. Kita copy yang ini. Ini saya masukkan saja dulu ke Notepad. Nah, ini untuk Mongo Atlasnya. Mongo Compass. Dimana di sini passwordnya teman-teman buat juga. Passwordnya yaitu sama dengan username-nya tadi, passwordnya yang kita daftarkan. Nah, kemudian di sini kita close, kita ambil lagi untuk connect ke driver kita yang ini. Kita pakai MongoDB. Kemudian, nah ini kita disuruh juga untuk install MongoDB-nya. Atau di sini kita langsung copy saja yang ini. Copy, kita masukkan ke dalam codingannya. Kita masukkan saja ke dalam Notepad-nya dulu. Nah, ini untuk Express.js. Passwordnya kita ganti dengan nama username-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita koneksikan dulu dengan Mongo Compass. Nanti untuk link untuk instalasi Mongo Compass-nya sudah ada di dalam pin komen, jadi silahkan dicek saja. MongoDB Compass. Kita buat koneksi baru, disconnect yang lama, buat koneksi baru, new connection. Kemudian kita isi di sini. Kita paste yang tadi yang ada di Notepad-nya. Kita paste ke sini. Kemudian connect. Kita tunggu prosesnya, dia connect. Oke, di sini sudah connect dengan database-nya. Ini belum ada database yang kita buat, cuma ada admin dan lokal. Cuma nanti kita tidak akan fokus ke sini, tapi kita akan fokus ke database yang kita buat. Kemudian kita masuk ke Express.js-nya. Kita copy yang ini. Kita paste ke environment di dalam Express.js-nya.
Kita masuk ke codingan XpressJS-nya, masuk di environment. Sini kita buat saja untuk namanya Mongo Yuli. Kita paste ke sini. Nah, kemudian untuk nama database-nya, untuk nama database kita nanti itu kita bisa masukkan ke sini. Nah, tapi kalau teman-teman tidak masukkan, biasanya nama database-nya itu test. Sini kita buat saja nama database-nya blog. Kemudian save. Selanjutnya kita akan coba koneksikan dengan servernya untuk terkoneksi dengan database MongoDB-nya. Caranya mungkin di sini kita buat folder yaitu config untuk konfigurasi database-nya, dan kita buat file db.js. Nah, untuk koneksinya ini kita butuh yang namanya Mongoose, yaitu untuk query dari MongoDB-nya. Kita masuk ke web browser, kita baca Mongoose. Mongoose MongoDB. Oke. Nah, sini untuk koneksinya kita harus import dulu atau kita install dulu aplikasi Mongoose ya. Nah, Mongoose ini sendiri itu adalah sebuah library atau package, yaitu untuk query dari MongoDB-nya seperti fitur find, kemudian create, update, dan juga delete. Kita copy, nanti koneksinya seperti ini. Jadi kita import dulu, habis itu kita buat fungsi untuk koneksinya. Kita copy saja dulu yang ini, kemudian masuk ke dalam codingan, buka terminal, view terminal, matikan saja dulu servernya, Ctrl C, kemudian jalankan instalasinya. Setelah selesai kita jalankan lagi servernya, npm run dev. Selanjutnya kita tinggal atur di konfigurasi database-nya di folder config db.js. Kita import Mongoose from Mongoose, kemudian kita buat saja const namanya connect db, connect ke database-nya. Kemudian di sini dia berupa asinkronus, kita buat arrow function. Karena dia asinkronus, kita atasi dengan async await. Kemudian try and catch. Jika ada error, kita tampilkan error di catch-nya. Kita console log saja. Errornya apa? Error titik message. Kemudian kalau tidak ada error, dia akan jalankan try-nya. Di try-nya kita buat const con untuk connection, kemudian await Mongoose, kemudian titik. Kita jalankan connect-nya, koneksi ke database-nya. Untuk database-nya sendiri, URL-nya kita sudah masukkan ke dalam environment kita yang tadi namanya Mongo Yuli di dalam .env-nya atau environment kita. Kita tinggal panggil proses titik env, kemudian titik tadi namanya Mongo Yuli. Kemudian kalau dia berhasil, kita console log. Saja sini database berhasil connect. Nah, connect kemudian titik, kita panggil variable count-nya, kita pakai backtick variable counts yang ini. Selanjutnya kita tinggal ekspor yaitu connect.db-nya, yaitu fungsinya. Jadi kita tinggal ekspor default yaitu connect.db. Kita save. Selanjutnya di server JS-nya kita tinggal panggil config.db.js-nya. Kita import from config slash di sini titik slash config
db.js, kita import connect db-nya. Kemudian kita tinggal jalankan ini untuk connect database-nya. Database, kita tinggal jalankan connect db fungsinya. Kita save. Selanjutnya kita cek di dalam terminalnya sudah terkoneksi atau belum. Terminal, nah ini dia sudah terkoneksi cuman berupa objek. Kita coba ubah di db.js nya, sini code-nya, connection titik host, save. Kita coba cek lagi terminal. Oke, di sini sudah terkoneksi di dalam hostnya, yaitu MongoDB kita. Setelah kita buat untuk koneksi ke database-nya, selanjutnya kita coba atur struktur dari foldernya. Kita buat beberapa folder di bagian sidebar-nya, yaitu table untuk models yang mengatur database-nya nanti menggunakan Mongoose dan juga validasinya. Kemudian controller yang mengatur logic di belakang layarnya. Kemudian routes sebagai fungsi jalurnya atau jalur dari endpoint-nya nanti seperti apa. Pertama mungkin kita atur saja dulu di modelnya. Kita buat file di modelnya, namanya post models.js. Nah, di dalam post modelnya ini kita import fungsi mongoose, di mana mongoose-nya kita buat skema dari modelnya. Cara pembuatannya kita bisa baca di dokumentasi. Cara pembuatan skemanya, jadi buat variabel, kemudian nama skemanya new mongoose skema, di mana sini kita bisa atur field-field apa saja yang bisa masuk ke dalam MongoDB-nya pada saat kita request body-nya nanti di dalam postman-nya. Dan juga kita bisa atur validasinya juga di sini di bagian validation. Nah, seperti ini kita bisa kasih di name-nya, dia tipe datanya apa, kemudian dia required atau tidak, atau dia harus diisi atau tidak untuk tipe datanya. Nah, kalau ingin atur message-nya itu tinggal bisa gunakan seperti ini. Jadi pakai berupa array. Pertama untuk nilainya yaitu dan kedua itu untuk message-nya apa. Cuma di sini kita coba yang lebih simpel saja, kita pakai type dan juga required-nya pakai yang default-nya saja. Kita masuk lagi ke codingan. Kita buat skemanya. Cons, kita buat namanya post schema. Schema sama dengan new mongoose. Kemudian buat schema berupa objek. Kemudian di sini title dari postnya atau judul dari postingannya apa. Judul dari postingannya kita buat berupa objek, tipenya yaitu string. Kemudian kita buat dia required, harus diisi, buat dia jadi true atau bernilai benar. Kemudian satu lagi yaitu mungkin body, yaitu isi dari postingannya. Tipe datanya sama, string. Kemudian required, bernilai true. Oke, mungkin cuma 2 kolom ini saja dan kita bisa gunakan timestamp di sini berupa objek, yaitu untuk menghitung kapan pembuatan data tersebut dan juga kapan terakhir kali data tersebut diupdate. Kita buat sini true. Dan kita coba ekspor post schema-nya ini dan kita buat dia jadi sebuah model. Kita buat di sini cons post, kemudian sama dengan mongoose titik model. Kita buat modelnya namanya post. Kemudian di sini kita panggil skemanya apa? Skemanya yaitu post skema ini.
terakhir kita tinggal export default yaitu postnya. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat modelnya. Selanjutnya kita akan coba buat untuk endpointnya dulu, dan juga kita langsung buat juga untuk controllernya. Kita buat dulu di server JS nya, kita arahkan ke file roots-nya ini. Kita buat di roots-nya dulu file, namanya postroots.js. Di server JS nya nanti kita panggil fungsinya ini ya, post, yaitu postroots.js. Kita import, kita buat di sini namanya postrouter from, kita panggil filenya, dia ada di folder roots, kemudian nama filenya postrouters.js. Nah, di rootnya ini kita coba ganti, kita app kemudian titik use, kemudian URL-nya apa? URL-nya kita buat saja URL utamanya /api/v1, kemudian slash, nama rootnya apa? Nah, rootnya berdasarkan postrouter. Di sini kita sudah buat untuk di servernya mengarah ke postrouternya. Selanjutnya di postrouter kita buat endpoint yang kita butuhkan. Nah, pertama mungkin karena di sini CLUD, kita buat dulu untuk endpoint C, yaitu create data. C create data. Kita buat endpointnya. Berarti di sini kita import dulu fungsi express from express, dan juga di sini const expressnya kita jalankan sebuah router untuk express titik router untuk menjalankan fungsi routernya. Kita buat untuk create-nya, dan nanti fungsinya kita akan coba buat di controller. Endpointnya nanti berarti router titik metodenya get, kemudian URL-nya /post. Oh ya, di sini karena tambah harusnya metodenya post. Nah, kemudian di handlernya karena kita belum buat controllernya, kita buat saja dulu controllernya yang mengatur fungsi di belakang layarnya. Kita buat di folder controller file dengan nama postcontroller.js. Di post controllernya kita bisa import model yang kita sudah buat, yaitu post model yang ada di folder models, file post models. Ini untuk mengimpor modelnya, karena nanti semua filenya itu akan kita sesuaikan dengan yang ada di modelnya. Kita buat const, di sini mungkin namanya store data atau tambah data sama dengan kita buat di sini asynchronous untuk mengatasi sinkronusnya, request response panah buat allow function. Selanjutnya kita atur try and catch untuk mengatur errornya. Jika ada error kita kasih respon dengan status 400 mengatasi error dari validasinya. Berupa JSON status .2 fail. Kemudian kita kasih message errornya, message .2 yaitu errors. Untuk detailnya sendiri kita akan buat fungsi query, yaitu untuk memasukkan semua data berdasarkan request body yang kita masukkan di postman-nya. Kita buat new post sama dengan await,
kemudian post, kemudian titik, jalankan fungsi create buat data. Di sini kita buat create datanya berdasarkan request body yang ada di postman-nya nanti. Jika dia berhasil, kita bisa return respon dengan status 201 created berhasil berupa JSON, kemudian status sukses dengan message-nya kita ambil, atau jangan message tapi datanya kita ambil berdasarkan new post yang baru kita buat. Nah, kemudian tambah datanya ini kita coba ekspor berupa objek. Nah, di sini kita gunakan entities object literal. Tambah data yaitu key-nya dan juga value-nya itu nilainya sama. Selanjutnya di post root kita tinggal panggil tambah datanya ini masuk ke dalam endpoint-nya atau rutenya. Kita masuk di post root, kita panggil dulu controller-nya, import post controller, bukan kayak ini, kita pakai destructuring saja, titik slash masuk ke controller, fungsi post controller. Sini kita panggil fungsi yang tadi namanya tambah data. Nah, di dalam root postnya kita tinggal masukkan fungsinya yaitu tambah data ini. Kita cek di dalam terminalnya ada error atau tidak. Terminal, oke, ada error di post controllernya, yaitu bagian importnya. Oh ya, importnya di sini di line keduanya di post routes kita harus masukkan formatnya juga, jadi post controller.js, dan juga di post controller. Nah, ini untuk jalankan post modelnya kita panggil juga berdasarkan format dari filenya .js. Kita coba cek lagi terminal, post routes tidak ditemukan. Di dalam app.js, oh ya, di sini karena kita belum ekspor rootnya, ekspor default yaitu router yang ini supaya bisa dipanggil di dalam entry point-nya yaitu server.js. Kita cek lagi terminal. Oke, sudah aman, tidak ada error lagi. Kita tinggal coba testing di dalam postman-nya untuk request atau endpoint-nya yang ini. Kita masuk ke postman. Di sini metodenya untuk tambah data tadi post, kemudian endpoint-nya localhost 5000 /api/v1 kemudian /post. Kita coba testing dulu untuk validasi apakah dia berhasil atau tidak kalau kita tidak masukkan request body. Kita coba send. Oke, sini validasinya tampil, statusnya fail. Kemudian untuk errornya yaitu validator error dengan message-nya body is required dan juga title is required, yaitu kita harus masukkan input body dan juga title-nya. Kita masuk ke dalam raw berupa JSON. Kemudian kita tinggal masukkan di sini berupa JSON. Pertama yaitu title-nya. Kita buat saja nama title-nya postingan pertama. Kemudian bodinya konten postingan pertama. Kita coba send apakah masuk ke dalam database-nya atau tidak. Send. Nah, ini ada error. Nah, ini karena XPSS-nya itu belum bisa membaca request body dari JSON-nya. Kita masuk ke dalam codingannya lagi, bagian bagian entry point-nya yaitu server.js.
Sini kita coba jalankan supaya dia bisa membaca yang namanya JSON-nya, yaitu fungsi dari middleware-nya. App use express titik JSON. Oke, kita save. Kita coba testing lagi di Postman. Send. Validasi body tidak ditemukan karena di sini hurufnya harusnya huruf kecil, yaitu body. Kita coba send lagi. Nah, datanya masuk. Kemudian created add, waktu pembuatannya dan juga updated tag-nya sudah masuk juga karena tadi kita masukkan timestamp di dalam modelnya. Kita masuk ke dalam Mongo Kompas, kita cek database-nya sudah terisi atau tidak. Mongo Kompas, kita reload. Sudah ada database namanya blog dengan table atau collection namanya post. Nah, di sini untuk MongoDB sendiri ini disebutnya sebagai collection. Kemudian yang ini disebut dengan field, yang ini disebut dengan value-nya atau isiannya, nilai dari field-nya. Ini datanya sudah masuk, kita coba lagi masukkan satu data lagi. Jadi di Postman kita masukkan postingan 2, konten postingan 2. Kita send, datanya berhasil dengan status 201 created berhasil. Kita cek lagi di dalam MongoDB-nya. Kita refresh. Nah, datanya sudah berhasil masuk juga, postingan 1 dan postingan 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian R di dalam CLUD-nya, yaitu read data. Kita buka lagi codingannya. Kita buat fungsinya dulu di controller. Cons, kita buat saja namanya read post atau tampil post untuk menampilkan semua data di postingannya. Async, request dan juga respon, arrow function. Kita buat try and catch lagi. Errornya kita ambil saja dari sini. Errornya fail 400 bad request. Kemudian di try-nya kita buat variable cons. Kita buat di sini namanya post await, panggil modelnya yaitu post, kemudian titik. Kalau kita ingin ambil semua datanya, kita bisa gunakan yang namanya query find di dalam Mongo, di dalam Mongoose-nya. Kita find semua datanya. Selanjutnya kita tinggal buat return respon dengan status 200. Oke. JSON kita kasih status sukses. Kemudian datanya kita ambil dari variable post yang menampung semua data dari collection-nya, yaitu table post-nya, table post collection post-nya. Kita save. Kemudian jangan lupa kita ekspor. Dan satu lagi mungkin di dalam controllernya ini saya buat fungsi namanya detail post untuk mengambil detail dari datanya berdasarkan parameternya nanti. Async, request, respon, panah, kemudian try and catch lagi. Jika ada error, tampilkan catch-nya. Sini error message, juga sama error message. Dan di try-nya kita buat variable cons post sama dengan await, modelnya post, kemudian find by ID. Kita ambil datanya berdasarkan ID-nya. ID-nya untuk kita masukkan nilainya berdasarkan request params ID. Dan di sini kita tinggal atur responnya jika dia berhasil. Return respon dengan status 200, JSON status titik 2 sukses.
kemudian datanya itu ambil dari post, save, kita jangan lupa kita ekspor. Nah, selanjutnya kita tinggal buat endpointnya yang menjalankan fungsi tampil dan juga detailnya ini. Kita masuk ke post routes. Untuk fungsi R yaitu read data, kita buat routernya, metodenya get, ambil data dengan endpoint post, kemudian kita tinggal ekspor dulu, import yang sudah kita ekspor di dalam post controllernya, yaitu detail post dan juga tampil post. Untuk rute yang ini itu menjalankan tampil post, kemudian untuk detailnya kita harus masukkan yaitu parlamnya, post slash parlam ID. Ini untuk menjalankan detail dari postnya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba testing di dalam postman-nya, tapi kita cek dulu di terminalnya jalan atau tidak. Oke, sudah jalan, berhasil. Tidak ada error apa-apa. Kita tinggal masuk ke dalam postman. Kita buka endpoint baru. Localhost 5000/fps/v1/post. Kita coba send. Nah, ini dia menampilkan semua data yang ada di dalam database-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan data berdasarkan ID-nya, berarti endpoint-nya seperti ini, kemudian slash ID-nya apa atau parameter ID-nya apa. Kita coba ambil detail data dari postingan pertama ini. Kita masukkan parlamnya yang ini, masuk ke sini. Akan tampil seperti ini. Dan dia berupa objek, beda dengan tampil semua datanya. Dia berupa array kemudian objek. Oke, kita sudah buat untuk read datanya. Selanjutnya untuk update data. Kita masuk lagi ke dalam codingan, kita buat dulu fungsinya di post controller. Kita buat const update post. Update post sama dengan buat asynchronousnya request respond, kemudian try and catch. Catch-nya jika ada error kita tampilkan errornya. Nah, ini untuk error validasinya juga sebenarnya. Untuk errors. Nah, di try-nya kita tinggal buat untuk fungsi update datanya berdasarkan request body-nya. Kita buat const update data sama dengan await, panggil modelnya yaitu post dan titik update. Kita buat sini query fungsinya find by ID and update. Jadi ambil dulu, cari dulu ID-nya apa, kemudian update datanya yang ada di body. Nah, ini parameter pertamanya yaitu ID-nya dulu. Kita panggil ID-nya berdasarkan params request titik params titik ID. Parameter kedua yaitu untuk request body-nya. Nah, ini title string dan juga body string-nya kita ambil dari request titik body yang kita masukkan di dalam postman-nya. Kemudian kita bisa tambahkan untuk optionnya seperti ini. Query optionnya kita bisa masukkan. Untuk query optionnya itu kita tinggal new, itu untuk menampilkan data barunya nanti di dalam responnya, new true. Selanjutnya untuk run validator kita jalankan juga validasinya di sini berupa true. Kemudian tinggal atur responnya, return respon dengan status 200 berupa JSON. Statusnya sukses. Kemudian data yang kita tampilkan, data yang sudah kita update yang terbaru dari new-nya ini atau optionnya.
save, kemudian kita ekspor. Di ekspornya kita tinggal jalankan di post routernya. Kita masuk ke post routes, kita buat endpointnya, yaitu untuk fitur U update data router titik metodenya put /post/ kita ambil parameter ID-nya, kemudian kita masukkan ke infonya, yaitu fungsi yang tadi kita buat di controllernya, yaitu update post. Kita tinggal jalankan fungsinya, yaitu update post seperti ini. Kita tinggal coba cek di terminalnya ada error atau tidak. Terminal aman. Kemudian kita jalankan di postman-nya. Postman, kita buat endpoint baru dengan metode put dan URL-nya localhost 5000/ep/v1/post, kemudian /parameter ID-nya. Contoh mungkin di sini saya ingin edit yang ID-nya itu ini, yaitu postingan pertama. Kita masuk ke body-nya. Kita masukkan nilai-nilainya apa saja yang akan kita update. Pertama, yaitu untuk title. Kita coba ganti di sini postingan test edit. Kemudian untuk body-nya, body test edit postingan 1. Oke, kita coba send. Sini metodenya sudah benar, put dan lainnya, kita tinggal send. Sini data responnya yang tampil, yaitu data yang baru kita buat. Postingan test edit postingan 1 sudah teredit berdasarkan ID-nya ini. Kita coba cek di dalam, tampil semua datanya. Send. Nah, ini datanya sudah terupdate, title dan juga bodinya. Oke, terakhir tinggal fungsi untuk delete datanya. Kita masuk ke codingan. Kita buat fungsi controllernya dulu. Const destroy data async request respond. Kita buat taruh functionnya. Setelah itu kita buat try and catch lagi. Try and catch. Jika terjadi error, tampilkan respon errornya berupa message. Tapi kalau jika tidak ada error, kita jalankan yang try-nya. Try-nya kita buat saja wait, kemudian panggil modelnya post, kemudian titik. Kita gunakan find ID and delete. Jadi kita panggil dulu ID-nya apa. ID-nya berdasarkan request titik params titik ID. Kemudian ya cuman ID-nya saja, karena optionnya untuk request body-nya kita tidak perlu masukkan request, cukup kita delete berdasarkan ID-nya. Terakhir tinggal return dengan respon status 200 berupa JSON. Respon statusnya sukses. Kemudian kita kasih saja message di sini. Data berhasil terhapus. Kita tinggal ekspor fungsinya destroy data. Di destroy datanya kita tinggal daftarkan di endpointnya atau rutenya, yaitu fungsi D delete data. Kita import dulu fungsinya, yaitu delete destroy data namanya. Kemudian kita buat endpointnya router titik delete /post /id, kemudian destroy data. Kita save.
Selanjutnya kita cek di terminalnya ada error atau tidak. Oke, sudah aman, tidak ada error sama sekali. Kita tinggal coba untuk delete datanya di dalam Postman-nya. Di dalam Postman kita buka, kita coba hapus yang ID-nya satu ini ya, itu postingan test edit. Kita coba hapus datanya berdasarkan ID-nya. Kita copy saja dulu ID-nya, kemudian buat endpoint baru http localhost 5000/ep/v1/post, kemudian ID-nya, metodenya yaitu delete. Kita coba send. Datanya berhasil terhapus. Kita cek ke tampil semua datanya, send. Datanya juga berhasil terhapus. Nah, begitupun juga dengan database-nya di Mongo Kompas, datanya juga berhasil terhapus. Dan Mongo Kompas ini sudah terhubung dengan Mongo Atlas-nya, yaitu cloud dari database kita yang kita buat di Mongo Atlas. Ini mungkin sekian sedikit penjelasan tentang pembuatan CLOD menggunakan Express.js dan juga MongoDB menggunakan query Mongoose. Share ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang programming. Jangan lupa subscribe. See you in next video.